Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Orang ini sering pergi, ke dukun hanya ingin menyaingimu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang ini memendam perasaan iri yang begitu dalam terhadapmu. Perasaan yang begitu intens dan membara, yang sulit untuk mereka sembunyikan meskipun terkadang mereka berusaha untuk menutupi atau menyembunyikannya di balik senyuman atau kata-kata manis yang mereka lontarkan. Dalam hati mereka ada perasaan yang begitu besar dan penuh dengan ketidakpuasan terhadap hidup mereka sendiri. Dan hal ini membuat mereka merasa sangat tidak puas dengan kondisi diri mereka yang seolah-olah selalu tertinggal dibandingkan dengan dirimu. Mereka merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani selalu berada dalam bayang-bayang kesuksesanmu, dan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka merasa tidak pernah bisa mencapai tingkat pencapaian yang telah kamu raih dengan begitu mudahnya, atau begitu mereka anggap seolah tanpa usaha yang sama beratnya. Mereka melihat hidupmu sebagai serangkaian momen yang penuh dengan keberuntungan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Sementara mereka merasa terperangkap dalam rutinitas yang membosankan dan jauh dari apa yang mereka impikan. Ada keinginan yang begitu besar dalam diri mereka untuk memiliki apa yang kamu miliki. Baik itu keberuntungan yang selalu berpihak padamu, pencapaian yang kamu raih dengan segala usaha dan kerja kerasmu, kebahagiaan yang tampak begitu sempurna dalam hidupmu, atau bahkan cara orang-orang di sekitarmu menghargai dan mengagumimu. Mereka merasa bahwa kamu selalu berada satu langkah di depan, selalu lebih maju, dan selalu mendapatkan hal-hal baik yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri, tetapi tampaknya tidak pernah bisa mereka raih. Dalam pandangan mereka, kamu memiliki segala yang mereka inginkan, dan setiap kali mereka melihatmu, mereka merasa seolah-olah keberadaanmu memperjelas betapa jauh mereka tertinggal. Dalam benak mereka, hidupmu adalah sesuatu yang terlalu sempurna, sementara hidup mereka jauh dari itu. Namun, alih-alih melihat keberhasilanmu sebagai sesuatu yang bisa mereka jadikan inspirasi untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, mereka justru memandangnya sebagai ancaman yang membuat mereka merasa kecil, tidak cukup baik, dan tidak mampu. Sebagai hasilnya, mereka merasa bahwa kehadiranmu di dunia ini hanya memperlihatkan kekurangan dan ketidakmampuan mereka. Mereka merasa bahwa selama kamu masih bersinar begitu terang, mereka tidak akan pernah bisa mencapai atau meraih cahaya yang sama. Mereka melihatmu seperti bintang yang begitu tinggi di langit, sementara mereka terperangkap dalam kegelapan, merasa seolah-olah tak ada ruang bagi mereka untuk bersinar seperti yang kamu lakukan. Pikiran dan perasaan mereka mulai dipenuhi oleh kecemburuan yang mendalam, dan mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk bisa merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan adalah dengan mengurangi atau menghalangi keberhasilanmu. Meskipun itu bukanlah solusi yang bijaksana atau sehat, namun, bukannya bekerja keras untuk mengembangkan diri sendiri, atau berusaha untuk memperbaiki hidup mereka dengan cara yang positif dan produktif, mereka memilih untuk mencari jalan pintas yang tidak masuk akal, dan tidak akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Mereka merasa bahwa jika mereka bisa menemukan cara instan untuk mengubah nasib mereka, mereka akan bisa mengalahkanmu, tanpa harus melalui perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan dan kerja keras yang kamu jalani. Dalam pemikiran mereka yang masih begitu naif dan penuh dengan ilusi, mereka yakin bahwa dengan mengunjungi dukun, mereka bisa mengubah nasib mereka dengan mudah, merubah keadaan mereka, dan akhirnya menyaingimu dalam hal keberhasilan dan kebahagiaan. Mereka percaya bahwa ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang bisa memberikan mereka keuntungan instan, sesuatu yang bisa mengangkat mereka ke posisi yang lebih tinggi, tanpa mereka harus benar-benar berjuang seperti yang kamu lakukan. Mereka merasa bahwa dengan cara-cara seperti itu, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang datang dengan mudah,
tanpa harus berusaha keras untuk itu. Mereka mungkin juga berpikir bahwa dunia ini bisa diatur hanya dengan keinginan semata, tanpa menyadari bahwa dunia memiliki hukum keseimbangan yang selalu bekerja di dalamnya. Hukum yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Kesuksesan sejati, mereka mungkin belum memahami sepenuhnya, tidak datang dalam sekejap mata, tidak datang dengan mengandalkan kekuatan luar atau trik-trik yang tampaknya memberikan keuntungan sesaat. Mereka tidak menyadari bahwa di balik segala keberhasilan yang kamu raih, ada kerja keras, kegigihan, pengorbanan, dan ketekunan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka merasa bahwa jika mereka bisa memperoleh bantuan dari dunia yang tidak tampak atau dari entitas yang berada di luar pemahaman mereka, maka segalanya akan berubah. Mereka percaya bahwa dengan sedikit bantuan dari luar, keberuntungan akan berpihak kepada mereka, dan mereka akan bisa mencapai apa yang mereka impikan. Namun, semakin dalam mereka terlibat dalam praktik-praktik ini, semakin besar pula kebingungan, ketakutan, dan rasa cemas yang mereka rasakan. Semakin mereka berusaha untuk mencari jalan pintas atau cara instan untuk mencapai apa yang kamu miliki, semakin mereka merasa terperangkap dalam ilusi yang mereka buat sendiri. Perlahan-lahan, mereka mulai menyadari bahwa tidak ada jaminan dalam apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang pasti atau terjamin dengan cara-cara yang mereka pilih. Apa yang awalnya tampak seperti harapan kini berubah menjadi kecemasan yang sulit mereka kendalikan. Sebuah kecemasan yang semakin membebani pikiran mereka. Mereka mulai dihantui oleh rasa takut yang mendalam. Takut bahwa usaha mereka akan sia-sia. Takut bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyaingimu. Takut bahwa mereka hanya akan terperangkap dalam lingkaran kebingungan yang mereka ciptakan sendiri. Ketakutan itu terus membayangi setiap langkah yang mereka ambil. Kadang-kadang, mereka bahkan mulai meragukan keputusan mereka, apakah ini benar-benar pilihan yang bijak? Apakah mereka benar-benar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara seperti ini? Apakah mereka hanya membuang-buang waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak akan pernah mengubah kenyataan yang ada? Mereka merasa semakin jauh dari tujuan yang mereka impikan. Dan di saat ketakutan mulai menyelimuti hati mereka semakin tersesat dalam ilusi yang mereka buat sendiri. Setiap kali mereka mencoba untuk mencari jalan keluar, mereka justru merasa semakin bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka menjadi semakin tidak yakin terhadap masa depan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa penuh dengan bayang-bayang ketidakpastian. Mereka tidak tahu apakah usaha mereka akan membuahkan hasil atau justru semakin membawa mereka ke dalam kesulitan yang lebih besar. Setiap kali mereka mencoba untuk mendekati apa yang kamu miliki, mereka hanya merasa semakin jauh dari itu. Mereka mulai merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukan lagi sekadar usaha untuk menyaingimu, tetapi telah menjadi beban yang menghantui hidup mereka, sesuatu yang mereka tidak bisa lepas dari. Mereka mulai merasa seperti ada sesuatu yang salah dengan cara yang mereka pilih untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Setiap kali mereka melihatmu tetap bersinar dengan caramu sendiri, mereka hanya semakin frustrasi dan putus asa. Mereka bertanya-tanya mengapa semua yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil yang sama seperti yang mereka harapkan. Mereka mulai merasakan kekosongan yang semakin besar di dalam diri mereka, yang tidak bisa mereka isi dengan cara-cara yang mereka pilih. Dan akhirnya setelah melalui begitu banyak kekecewaan dan kegagalan yang mereka alami, mereka pun mencapai titik di mana mereka harus membuat pilihan yang sangat sulit. Apakah mereka akan terus berada dalam lingkaran ini, terus berusaha dengan cara yang sama, ataukah mereka akan menyerah dan pergi mencari jalan mereka sendiri? Pada akhirnya, mereka mulai melihat bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba menggunakan cara-cara yang tidak wajar, mereka tetap tidak bisa meraih apa yang mereka inginkan. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan hidup mereka. Kelelahan fisik dan emosional mulai menggerogoti mereka, dan mereka merasa semakin tidak mampu untuk terus berjuang.
Ada kelelahan yang mulai muncul dalam diri mereka. Kelelahan yang bukan hanya berasal dari usaha mereka yang tidak membuahkan hasil, tetapi juga dari tekanan batin yang mereka rasakan akibat perasaan iri yang terus-menerus menggerogoti hati mereka. Iri hati yang tanpa disadari telah mengubah cara mereka melihat dunia dan cara mereka melihat hidupmu. Perlahan-lahan mereka mulai menarik diri dari lingkaran ini meskipun dalam hati mereka masih ada sisa kekecewaan dan rasa tidak rela yang begitu kuat. Ada rasa tidak adil yang masih mereka rasakan, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus berada dalam keadaan ini selamanya. Mereka harus mencari cara lain untuk menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup mereka sendiri. Mungkin mereka akan mencoba metode lain. Mungkin mereka akan mencoba menyaingimu dengan cara yang berbeda, atau mungkin mereka akan benar-benar menyerah dan mencari jalan mereka sendiri. Namun yang pasti, mereka kini mengerti bahwa keberhasilan seseorang bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja atau dicapai dengan cara-cara instan yang tidak berkelanjutan. Mereka akhirnya sadar bahwa keberhasilan yang sejati hanya datang melalui perjuangan yang tulus, bukan dengan cara-cara yang dipaksakan atau melalui jalan pintas yang tampaknya menggoda, namun penuh dengan ilusi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 5511 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.